Ditemui saat menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang kedua tahun sidang 2014 hingga 2015 di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI, Luther Kombong mengatakan, tahun 2015 ini telah disepakati bersama oleh para pemimpin negara-negara ASEAN untuk membentuk pasar tunggal ASEAN yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Pasar tunggal ini dipersiapkan untuk menghadapi serangan global dari pasar internasional. Menurut Luther Kombong, pemerintah harus lebih masif lagi mengoptimalkan pengembangan produk-produk pertanian, khususnya buah-buahan lokal Indonesia, untuk dapat bersaing di pasar ASEAN dan global. Pemerintah juga perlu mendorong agar generasi muda lebih mencintai pertanian. Saya pegang. Untuk menghadapi masalah ekonomi ASEAN, kesiapan dari petani dan nelayan itu bagaimana, Pak? Ya, agar kita bisa bersaing di Asia ini dengan negara-negara Asia lainnya, otomatis pemerintah harus memberi pelayanan, memberi kemudahan yang sebesar-besarnya kepada petani dan nelayan. Karena saya melihat di Indonesia, petani dan nelayan itu identik dengan kemiskinan. Nah, ini kita harus ubah paradigmanya. Kita harus ubah bahwasanya menjadi petani dan menjadi nelayan itu adalah satu pekerjaan yang mendapatkan hasil yang tinggi. Contoh di Thailand itu petaninya maju, perkebunannya maju, sehingga akhirnya kita impor beras dari sana, misalnya dari Thailand, dari China dan dari Vietnam. Nah, sudah waktunya untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asia ini, pemerintah harus memberi insentif yang sebesar-besarnya kepada rakyat, agar masyarakat kita atau pemuda-pemuda yang ada sekarang ini mau ikut bertani. Nah, sekarang ini kita kekurangan orang yang minat untuk bertani. Akhirnya setengah mati untuk mencari orang-orang yang mau bertani. Nah, ini satu-satunya jalan adalah pemerintah yang harus turun tangan, memberikan misalnya pupuk harus tersedia dan harga yang semurah-murahnya. Lalu kemudian benih harus tersedia dan murah harganya. Infrastruktur dan insentif lain, mungkin ada spesial bonus untuk petani yang artinya menghasilkan pertanian dengan dengan hasil yang lumayan. Itu. Ini sebetulnya masalah pembinaan saja. Kalau di Thailand saya lihat itu riset di pertanian perkebunan itu cukup baik. Di Indonesia saya tidak tahu ya, karena saya baru di Komisi 4. Tetapi saya ingin katakan bahwasanya ini berangkat semua daripada regulasi. Mestinya kita membatasi buah-buah impor sehingga memberi rangsangan kepada perkebunan-perkebunan di Indonesia untuk bercocok tanam dan diberi bimbingan bagaimana packaging ya buah itu agar bisa tahan lama. Terus bagaimana merekayasa tanaman itu supaya seragam dan rasanya baik dan warnanya sama seperti kalau kita beli mangga di Thailand. Itu warnanya sama, besarnya sama, rasanya sama. Nah, ini yang kita harus. Jadi sebetulnya saya ingin katakan bahwasanya jangan kita malu-malu datang belajar studi banding ke Thailand ya, atau negara-negara yang kurang lebih iklimnya sama dengan kita, agar kita adopsi itu dan kita terapkan di Indonesia. Nah, itu.